Hadratul Afadil, para alim, para ulama, para imam masjid, imam musola, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya muliakan. Wabil khusus kepada Shahibul Fadilah, Ketua Tanfidiyah PJNU Kabupaten Tebo, Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MPD yang kami muliakan, kami takzimi. Kepada yang saya muliakan Bapak Kepala Dusun yang saya muliakan, Ibu, Bapak Kepala Dusun ini perlu dicontoh, dia rumahnya jauh banget gini bang. Umai aduh, kalau pun pernah mereka Bu ke rumah Pak Kades ini sebagai Ketua Basnas, saya datang ke sana. Beliau itu orangnya sangat dermawan. Ketika di sana saya dikasih pisang, tak hanya sepiring, satu tandan dikeluarin semuanya. Ini luar biasa. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu adalah senang datang ke majelis ilmu, senang datang ke pengajian, menghormati orang-orang yang lebih tua. Betul Pak? Betul. Dan itu semuanya ada pada diri Pak Kades ini. Alhamdulillah. Kemudian kepada panitia penyelenggara yang saya muliakan, selanjutnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat, solihin wa solihat, ngantuin wa ngantuat. Ini ada yang ngantuk Bu? Halo Ibu, ada yang ngantuk? Alhamdulillah. Dan ngantuk itu mimbadi sakinah Ibu. Umpama kok jecerin jenengan niku wonten sing ngantuk, mboten usah dijawil-jawil, mboten usah disenggol-senggol, kersane ngantuk mengkene pun tilem pun angler, tinggal bali pinang kene dhewean Ibu. Ibu bapak ingkang kula muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita bahwa malam hari ini kita saged berkumpul, bermuajahah, kumpule dadi siji dalam rangka ngaji, memperingati Maulid Nabi. Muga-muga semangati kula panjenengan iki dados wasilah kula panjenengan pikantuk kamulyaning Allah, mulya donya, mulya akhirat. Allahumma semangatipun jenengan sedaya ngaji teng Masjid Al-Muttaqin menika, muga-muga ndadosake lantaran Allah turunkan barokah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi berkah uripe, amin. Berkah keluargane, berkah anak putune, berkah penggaweane, berkah rizkine. Muga-muga tambah ngaji, tambah apik akhlake, dikabulake sedaya panyuwunane, dibahagiakan dunia akhiratipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu, ini pidatonya ngajinya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Campur-campur. Siap Pak Kades? Nanti minta diterjemahkan. Kalau pas saya ngomong bahasa Perancis ya. Ibu, bapak yang saya muliakan, ini kalau saya lihat wajah-wajahnya nih, dari Pak BHBI, dari semuanya ke sana sampai ke ibu, ke belakang sana, kembali lagi ke sini sampai ke guru kita Pak Kiai Haji Lukman Hakim, sampai ke anak-anaknya. Ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya ingat kalau kelingan kali satu riwayat Ibu,
Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin khisalin. Sesungguhnya Allah yang maha luhur, Allah yang maha tinggi itu menjadikan anak keturunan Adam menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahlil jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Apa saja Pak Amin 4 itu? Yang pertama kata Rasulullah, calon-calon penghuni surga adalah wajhun malihun, wajah yang sumeh. Wajah yang sumeh itu Pak Gadis, wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh syukur. Inilah akan menjadikan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma. Saya perhatikan dari tadi ketika ibu melihat penampilan anak-anak kita sampai hari ini, wajah-wajahnya sumringah semuanya. Alhamdulillah. Cuman gini Pak Kadus, saya itu masih ragu. Ibu-ibu itu wajahnya sumringah, sumeh, itu gara-gara seneng peringatan Maulid Nabi atau karena jajannya banyak? Halo, dua-duanya ya. Alhamdulillah. Hari ini itu Bu, malam ini, bulan ini, itu kita memang tidak boleh baperan, kita nggak boleh sedih, kita harus seneng-seneng semuanya. Karena lahirnya Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal, dan ini perintah Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika, dan dengan keduanya itu, falyafrahu, maka bergembiralah. Jadi Bu, seneng-senengin jenengan, seneng-senengnya bapak-bapak di malam hari ini adalah bentuk ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuh sedang melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sedang melaksanakan perintah Allah, nggak mungkin bid'ah. Betul. Wong kita jalanin perintah Allah kok bid'ah. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 58. Bahkan kalau dikaji secara bahasa Arab Ibu, di situ falyafrahu itu menggunakan wawu jamak. Artinya kita disuruh seneng-seneng secara rombongan, seneng-seneng bareng-bareng. Nggak boleh jenengan seneng-seneng di rumah sendiri Maulid Nabi gitu. Ya boleh saja sih, cuman nggak utama. Seneng-senengnya kita harus rombongan-rombongan kayak gini. Alhamdulillah. Di Masjid Al-Mutakin seneng-seneng rombongan. Mungkin di Masjid Bedaro Rampak seneng-senengnya rombongan. Di Masjid Agung seneng-senengnya rombongan. Di Rimbo Bujang seneng-senengnya rombongan. Ini sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada rahmat Allah yang lebih hebat, tidak ada nikmat Allah yang lebih tinggi nilainya daripada dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekolah panjenengan, kita semua hadir di sini ini dalam rangka takziman wa takriman wa mahabbatan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu sedang mengagungkan Nabi, kita bagi, sedang memuliakan Nabi, leres, sedang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita harus banyak sholawat. Hari ini kita harus banyak merenungkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibu bapak, Rasulullah yang kita peringati malam ini kelahirannya itu julukannya Basam. Jadi julukan Rasulullah yang sangat terkenal itu Basam. Apa artinya Pak Amin? Manusia yang paling mudah tersenyum. Bahkan Rasulullah menyampaikan, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu menjadi sedekah bagimu. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Merkodo kurang sholawat
ing akhire uripe kan nikmat, gampang kecebur maksiat, uripe tadi tersesat. Izinkan terus pakai bahasa ini dulu ya. Pak Yai Lukman Hakim nanti minta diterjemahin permaisuri. Kita sholawatan dulu ya Pak. Sing tak jaluk nang koncoku, ayo podo ngakehno sholawatmu, supaya tentrem atimu, selamat dunia akhiratmu, selamat dunia akhiratmu. Sholawat sarang-sarang sakit. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Jadi kalau ajarin nggih, nek kula mau sholawat, ayo sholawat. Bapak-bapak ngendika wong Gusti Allah wae sholawat gitu. Gusti Allah kan sholawat nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sing nomor kali nek kula ngomong sholawat, ayo sholawat, bapak-bapak ibu-ibu ngendika wong malaikat wae sholawat. Ngoten. Muga-muga Allah ridho. Nadane pendek mawon nggih. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Apa nggih? Nah, sekarang dari sholawatnya semuanya. Ini kayak anak tiga aja, 1, 2, 3 ya. Serempang ya, 1, 2, 3. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Sopo gelem ngakehno sholawat, besok mati angsal syafaat lan slamet dunya akhirat, lan slamet dunya akhirat. Sarang-sarang sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Sekali lagi biar kita cinta kepada NKRI. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat
sebelum mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi hari ini adalah sebagaimana tadi disampaikan, kita disuruh meneladani, kata Pak Kadus tadi, apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang harus kita teladani pertama adalah murah senyum, nggak boleh baperan, betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ibu, kalau beliau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Itu kata Rasulullah. Kalau Rasulullah menjumpai sesuatu yang beliau tidak suka, Rasulullah mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi Rasulullah itu nggak pernah mengeluh. Rasulullah itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan doanya beliau, Rasulullah menyampaikan afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, kenapa kalau kita murah senyum, wajahnya berseri-seri, kok akan dijadikan ahlul jannah? Karena di balik senyuman kita itu ada hati yang bersyukur. Betul-betul. Orang yang sering ngeluh susah untuk tersenyum. Betul apa betul, Pak? Jadi kita saya minum dulu ya, Bu. Selamat menyaksikan. Ibu bapak, kenapa kok kita itu kalau murah senyum akan dimasukkan ke surga oleh Allah? Karena di balik senyuman kita itu ada hati kita yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat Allah itu banyak banget, Ibu. Nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Dan Rasulullah menyampaikan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Bisa ngaj badan sehat alhamdulillah, ngaji bisa berangkat alhamdulillah, jumpa sahabat alhamdulillah, ditambahi nikmat alhamdulillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa ibadah alhamdulillah, anak solih-solihah alhamdulillah, keluarga sakinah alhamdulillah, ditambah anugerah alhamdulillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pesan yang pertama pada peringatan Maulid Nabi malam ini adalah perbanyak alhamdulillah, sedikitkan mengeluh, perbanyak senyum. Setuju? Karena nikmat Allah banyak banget. Bahkan Rasulullah menyampaikan nikmatani maghbunun fihi makatsiran minan nas. Ada dua nikmat yang oleh manusia itu sering dilupakan, oleh kita itu sering tertipu, yaitu as-sihah. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua
al-faroh, yaitu nikmat kesempatan. Bu, ibu saya itu Jawanya Temanggung. Tahu Temanggung ya Bapak? Kalau di Temanggung itu Pak, kalau dipanggil kok diem saja, dipanggil dicelokin itu kok meneng mawon, boten semaun tapi matane melotot, mripate menteleng. Itu nek teng Temanggung jenengane gerih Pak. Ikan asin. Kalau di sini apa? Gerih ya. Bu, takut dia katakan ikan asin berarti ya. Ibu yang saya muliakan, ada dua nikmat tuh, satu sehat, satu kesempatan. Ini sering dilupakan manusia. Nah hari ini kita dengan sehatnya kita, kesempatan kita hadir di majelis yang penuh berkah ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli-ahli syukur. Alhamdulillah, amin Allahumma, amin Allahumma. Sehat itu mahal ibu bapak. Sehat itu nikmat termahal nomor 2 setelah iman dan Islam. Bu, sehat itu gimana ya saya terangkannya ya? Dia lebih mahal daripada nikmat harta. Kalau kita punya uang Bapak, boleh saya jalan-jalan? Boleh nggak? Izin ya Pak Kades? Cukup? Ini agak dekat ya. Ibu Bapak mohon maaf ya, izin. Ibu, kalau kita punya uang, kita itu bisa membeli makanan-makanan yang enak. Betul apa betul? Tapi enaknya makan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kita punya uang bapak-bapak, bisa beli es krim. Es krim itu kan enak ya. Tapi kalau kita sedang sakit gigi, itu es krim nggak enak lagi Pak. Inilah enaknya makan, kita nggak bisa dibeli. Kalau bapak ibu punya uang banyak, bisa beli apa namanya ya, sofa yang empuk, impor ratusan juta. Tapi kalau bokongin jenengan sekutunen boten iso jago, kita begini sofa yang indah empuk itu loh. Bapak-bapak punya uang banyak, beli TV 75 in, 78 in, layar datar bagus, tapi nek mripate belen, mripatnya sedang sakit nggak bisa nonton. Betul apa betul Pak? Maka sehat ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ibu bapak orang sini punya kebun cabai, lebarnya 1/4 hektar. Cabenya bagus-bagus, nggak ada yang busuk, nggak ada yang keriting. Tapi kalau ibu bapak sedang sariawan nggak bisa makan dengan sambal itu. Inilah yang harus kita syukuri, yang sering kita lalaikan ibu. Bu, bahkan mohon maaf ini, kalau kita sedang sehat itu Pak, paribasan itu bahasa Indonesianya apa? Gimana? Umpama Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sedang sehat, umpama hanya makan dengan sawi pahit sama sambal korek sama ikan asin, itu bisa menghabiskan nasi 2 piring. Betul betul? Karena kita sehat. Tapi kalau kita sedang nggak sehat bapak-bapak, walaupun makanan banyak gitu ya, makanannya menunya enak-enak menurut orang-orang, tapi kalau kita sedang sakit nggak enak lagi. Betul apa betul Ibu? Ada misalnya orang tua kita sedang sakit, demam, masuk angin, kemudian anak kita yang paling barep itu datang bawa opor ayam. Mak, ini lo tak belikan opor ayam, ini opor ayam ini empuk walaupun ayam kampung. Mak, silakan dimakan, ini mumpung masih anget. Apa kata ibu kita? Dia bilang, opor ayam gak enak itu, karena memang sedang sakit. Tidak bang? Ada lagi anak yang kedua bawa ikan bakar. Nah ikan bakar itu dikasihkan ibu sama ke ibunya. Bu, niki lho kula tumbase ikan bakar, monggo didahar mumpung masih anget, ben kersane jenengan cepet sehat. Ibu ini ngomong apa? Ikan bakar pahit gitu loh Pak. Ikan bakar pahit ibu, karena sedang tidak sehat.
Ada lagi menantunya bawa sate. Bu, ini saya bawakan sate. Ini sate kambing muda, empuk ibu. Ini luar biasa enaknya, silakan bu dimakan. Dia bilang, ah sate jelek. Jelek itu apa bahasanya sini ya? Sate itu nggak enak kan gitu ya. Ini karena apa? Badan ibu kita sedang sakit gitu loh. Paham ibu? Paham ibu? Jadi kalau badannya sedang sakit, makan enak apa tidak? Tidak enak. Tapi ada itu Pak Yai Lukman Hakim, seorang anak yang datang ke orang tua bawain makanan, bawain buah-buahan, nunggu kalau orang tuanya sedang sakit. Ada enggak? Ada, tempat saya aja ketularan dari sini kok. Padahal kita tahu gitu loh, kita ngerti itu nggak akan dimakan, tapi daerah pangan dewe ku ya. Dibawa kalau orang tua kita sakit, bawa buah, bawa pisang, bawa jajan-jajanan. Padahal nanti yang habisin siapa? Cucunya kan, anak-anak kita. Itu bohong-bohongan saja baktinya itu. Oleh karenanya melalui pengajian ini saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, yuk bekteni orang tua kita mumpung mereka masih sehat. Jadi ketika mereka masih sehat, tawarin, Bu, ibu mau makan apa saya belikan, ibu mau jajan apa. Bahkan kalau dalam kajian Thariqatul Atqiya ibu bapak, kita punya ibu, ini walaupun kita orang-orang tua kan, kita punya orang tua kan Bu, kita punya ibu, ibunya sakit, terus ibunya kita ngomong, nah Dok, Cung gitu misalnya, tolong antar saya ke dokter. Kalau ibu kita bilang kayak gitu, kita sudah termasuk anak yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Harusnya nggak nunggu dia minta ke dokter, tetapi kita harus tahu dari awal, ibu sepertinya kurang sehat nih, ibu pucet nih, gimana kita antar ke dokter atau obat apotek, begitu ibu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, sehat adalah luar biasa. Ibu bapak yang saya muliakan, saya pernah baca ibu bapak bahwa di Indonesia ini jumlah rumah sakit itu banyaknya 3.161. Berapa Bu? 3.161 jumlah rumah sakit. Kemudian ada 10.000 lebih jumlah puskesmas di seluruh Indonesia. Saya mikir, kalau satu rumah sakit dihuni oleh 100 orang yang sedang sakit, kali 3.000 itu sudah 300.000 orang yang sedang sakit. Kalau 10.000 puskesmas dihuni oleh 50 orang yang sakit, itu ada 500-an ribu orang yang sedang sakit. Belum ada yang rawat jalan, betul? Belum ada yang sakitnya di rumah. Artinya banyak banget orang Indonesia yang hari ini sedang terbaring sakit itu. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, hari ini kita hadir di masjid ini dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allah, memperingati Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat, berarti kita tuh lebih beruntung dibandingkan dengan 800-an orang yang sedang sakit di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sering kita abaikan, Pak. Sehat itu. Artinya kita kan nikmat tuh punya uang banyak gitu aja Bu, nggak ada problem gitu. Bukan itu Bu, sehat ini luar biasa. Makanya kita sekali lagi kata Rasulullah SAW, perbanyak senyum sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah lisanun fasihun, lisan yang fasih, lisan yang hanya membicarakan hal-hal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Bapak Ibu yang saya muliakan, diam adalah emas, berkata yang baik itu adalah berlian.
Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, saya mau pilih emas atau mau pilih berlian. Kalau memang kita ada sesuatu yang harus disampaikan, ada nasihat yang harus kita utarakan, ada motivasi yang harus kita sampaikan, maka berbicaralah, karena itu adalah berlian. Tapi kalau nggak ada apa-apa, apalagi ibu-ibu bilang kayak gini, misalnya ibu-ibu di yasinan, iki ono berita, nek tak sampai ke yo ora popo, nek ora tak sampai ke ya ora popo, berarti disampaikan apa enggak Bu? Nggak usah disampaikan gitu loh. Kalau disampaikan baik, kalau tidak disampaikan baik, maka harus tidak usah disampaikan. Itu bahaya itu. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, diam adalah emas, kalau berbicara yang baik adalah berlian. Dan bukan masalah panjang pendeknya, ini lisanun fasihun ya. Walaupun pendek, tapi kalau maksiat ini bahaya. Contoh, ibu-ibu pas jalan di pasar, di jalan raya, terus misalnya ada orang tanya begini, atau mas, bang, abang tahu nggak rumah perempuan nakal? Misalnya gitu ya, ini contoh saja. Tahu nggak abang rumah perempuan nakal? Terus bapak bilang begini, tuh lurus belok kiri. Hanya 4 kata tuh lurus belok kiri, misalnya gitu. Akhirnya orang ini datang ke rumah perempuan nakal itu, dia melakukan maksiat, pulang lagi, besok bawa kawannya lagi, bermaksiat lagi di situ. Bapak yang hanya bilang tuh lurus belok kiri, dapat dosa jariahnya. Naudzubillahi min dzalik. Itu kata-kata itu sedikit tapi bahaya kalau dia perbuatan nggak baik. Banyak tapi kalau penuh nasihat tidak apa-apa, dia adalah berlian. Jadi sekarang tinggal pilih Bapak Ibu. Kalau memang ini nggak pantas untuk disampaikan, walaupun itu perbuatan benar, walaupun itu berita benar. Misal nih dunia maya, itu kan kita dapat berita, dan ini berita ini benar, tapi kita harus saring dulu. Ini memang benar, tapi kalau saya share, apa manfaatnya ya? Ada yang tersinggung nggak dengan berita ini walaupun ini berita benar? Begitu Pak. Oh, kalau dipikir ini kayaknya nih banyak yang tersinggung ini kayaknya nih akan banyak madorotnya walaupun ini benar, makanya tidak saya share, biarlah ini berhenti di beranda saya saja. Begitu Ibu, paham Ibu? Bu, jadi hati-hati dengan lisan. Mendingan untuk zikir, gitu ya. Kalau tadi disampaikan afdhalud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kalau zikir sebaik-baiknya adalah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, mendingan tuh zikir kalau kita nggak ada bahan untuk ngomong yang baik-baik. Bahkan riyen niku bapak ibu wonten cerita. Dulu tuh ada cerita seorang kiai itu memelihara burung beo, Pak. Burung beo itu dipelihara, dimandiin tiap hari, dikasih makan dengan makanan-makanan yang bagus, dan burung beo ini dilatih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Sampai 3 tahun burung beo itu fasih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, suatu hari ibu bapak yang saya muliakan, Pak Kiai ini ngasih makan burung bionya di sangkar. Kemudian Pak Kiai ini tiba-tiba pergi, lupa nutup pintunya. Akhirnya kucing datang, ingin menerkam burung beo, ingin memakan burung beo itu. Ketika kucing melabraknya, burung beo langsung kek, akhirnya mati. Nah, Pak Kiainya itu sedih sekali, Pak. Pak Kiainya itu sedih luar biasa. Dia hanya ngurung di kamar, tidak ngajar santri-santri lagi sampai 2 minggu, 15-an hari. Nangis terus Pak Kiainya. Para santri bilang begini, kawan-kawan, ini Pak Kiai kita itu sejak kehilangan burung beo, sejak burung beonya diterkam kucing, kok nggak ngajarin kita lagi. Kita bagaimana kalau kita iuran, nanti kita beli burung beo yang lebih bagus, kasihkan ke Pak Kiai, biar Pak Kiai kita itu ngajar lagi.
Akhirnya keputusan iuran, kemudian utusan dari santri ini mendatangi Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf, sudah 2 minggu Pak Kiai nggak ngajar kami. Pak Kiai sedih terus gara-gara burung bionya mati. Kami sudah iuran Pak Kiai, nanti akan beli burung bio yang lebih besar lagi, lebih bagus lagi untuk Pak Kiai. Oh begitu ya, kata Pak Kiai. Iya, kalau begitu kumpulkan para santri, putra putri jadi satu, kumpulkan. Ini santri putra, santri putri itu biasanya nggak dikumpulin jadi satu, dikumpulin jadi satu sama kiainya. Kemudian setelah semuanya kumpul, Pak Kiainya bilang begini, wahai para santri, anak-anakku semuanya, kalian mengira saya sedih karena burung beo saya mati, padahal bukan. Saya nangis sampai setengah bulan gak ngajar kalian, bukan karena burung beo saya mati, bukan itu. Tetapi yang saya sedihkan itu, nak, burung beo itu sudah saya latih la ilaha illallah, sudah saya latih kalimat thayyibah selama 3 tahun, dan dia sudah fasih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang saya sedihkan itu ketika malaikat mau datang melalui kucing, ketika malaikat mau datang lantaran kucing itu, kok dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, malah kek terus mati. Itu yang saya sedihkan. Saya sedih, saya ingat kepada kalian, wahai para santri, kalian tuh sudah tahlilan setiap malam Jumat, kalian tuh sudah istighosahan setiap malam Rabu, kami latih kalian la ilaha illallah, la ilaha illallah di pesantren ini. Saya takut suatu hari kalau malaikat mau datang, terus kalian takut gak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya daripada lisan kita nganggur, lebih baik untuk berzikir la ilaha illallah sebagai ibadah dan sebagai bentuk latihan. Rasulullah SAW menyampaikan, wahai para sahabat-sahabat, jadidu imanakum, perbaikilah iman kalian, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, kaifa nunajidu imanana wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya kami memperbaiki iman kami? Rasulullah mengatakan, bapak-bapak, aktiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Itu Ibu. Yang kedua adalah lisan kita gunakan untuk zikir. Pamin zikir la ilaha illallah capek, ganti sholawatan, misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pakai lagu boleh, tidak pakai lagu boleh. Sholawatan yang lainnya juga boleh. Ibu, kita sholawatan lagi, setuju? Bisa jadi ingat, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ini sama-sama, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad, Maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad, pemimpin di dunia
mulia, Nabiullah Muhammad pemimpin di akhirat, Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, ini saya hampir 1 jam, ternyata saya lihat jam. Terus itu cengengennya. Ini Ustadz bukan tukang parkir. Terus 5 menit lagi siap. Ini masih ada 2. Tapi intinya saya mohon kita senang-senang hari ini. Tidak boleh ada yang baperan. Kalau ada gesekan-gesekan dengan kawan, dengan tetangga, dengan saudara, islahlah, berbaik-baiklah kepada saudara-saudara kita di bulan Rabiul Awal ini. Karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi mohon maaf ini kalau saya sampaikannya, Ibu, lagu yang paling bagus menurut kita itu lagu apa? Kita sebagai muslimah, sebagai muslim, ada lagu yang paling bagus. Lagu apa, Bu? Tak kasih tahu ya kalau nggak tahu ya. Lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Jadi seorang muslim itu dimanapun harus gembira. Hidup itu hanya sekali, rugi kalau kita bertengkar terus. Betul. Hidup itu hanya sekali, rugi kalau kita hanya sedih-sedih terus. Betul. Makanya menurut saya lagu terbaik itu adalah Di Sini Senang, Di Sana Senang. Ibu hafal kan? Sudah kita nyanyikan. Makruh ini dibaca sebenarnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la itu loh. Ganti ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kita senang. Khusus untuk Pak Kades itu boleh diganti syairnya. Istri 1 senang, istri 2 senang, istri 1, 2, 3 senang. Itu Pak Kades ya. Oh cukup 1 ya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya saya ditanya, Pak Amin, kalau menurut Pak Amin, kalau Pak Kades kan 1 saja ya Pak Kades. Kalau menurut bapak-bapak, kalau saya ditanya Pak Amin, kalau istri itu senang yang 1, poin 2, atau 3, atau 4, kira-kira jawaban saya apa, Bu? Jawaban saya sama seperti Pak Kades, cuma ada lanjutannya. Saya setuju yang istri itu 1 saja. 1 di Rimbo, 1 di Jambi, 1 di Sarolang. Ibu-ibu yang saya muliakan, Pak Kades, ini istri saya ajak. Ini nggak bohong nih bapak-bapak, ini saksi ya. Ini ibu contoh istri saya. Kalau istri saya ini pernah mengatakan kepada saya nih Pak Yai, Abah, dia manggil satu Abah. Bah, kalau Abah memang mau poligami, boleh-boleh saja, kata istri saya. Yang penting kasih tahu saya. Oh iya, boleh ya, boleh. Tapi ada 3 syaratnya. Apa tuh syaratnya, kata istri saya itu, Pak? Syarat yang pertama, kata istri saya, Abah harus adil secara materi. Kalau saya dikasih 50.000, istri mudanya dikasih 50.000. Kalau saya dibelikan baju, istri muda juga dibelikan baju. Kalau istri muda diajak ke pasar, saya juga diajak ke pasar. Harus adil secara materi. Ini ada nih, saya nggak bohong. Ini tak bawa istri saya. Kemudian syarat yang kedua, kata istri saya, apa syarat yang kedua, Dek? Abah harus lebih baik kepada orang tua saya biar mereka nggak sakit. Jadi harus lebih baik sekarang ini setelah poligami dibanding sebelum poligami kepada ayah dan ibu saya. Itu kata, bagaimana, siap apa enggak? Saya bilang siap. Ada lagi 1, Bah, syaratnya. Apa itu syarat yang ketiga? Dia bilang langkai dulu mayat saya. Itulah yang akhirnya nggak jadi pakai, sama ternyata ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan,
Yang jelas masalah poligami itu ya Pak Kadus nggak usah banyak-banyak dibicarakan ya. Yang penting dilaksanakan saja. Ibu bapak yang saya muliakan, itu yang kedua, ini waktunya Masya Allah. Ikhlas Bu, kan tadi ada 4, baru 2. Mau dilanjut? Lanjut atau ngundang lagi besok? Lanjut ya. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yadun sahiyun, yaitu tangan-tangan yang dermawan, tangan-tangan yang mudah infak, mudah sedekah, mudah zakat. Ini adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Dan luar biasanya Ibu, hari ini itu Bu, bukan hari ini ya, pahala sedekah itu dia akan langsung diberikan kepada orang-orang yang sedang meninggal dunia. Jadi kalau ibu bapak meninggal dunia, pahala sedekahnya akan ngawanin di kubur. Kalau pahala sholatnya belum, nanti pahala sholatnya itu di akhirat, pahala silaturahimnya di akhirat, pahala hajinya di akhirat, pahala puasanya di akhirat. Tapi sedekahnya itu langsung akan menjadi pelindung-pelindung kita di alam barzah. Alhamdulillah. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang yang hari ini sudah meninggal dunia Bu, orang-orang yang berada di alam barzah, mereka mengatakan, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, tolong hidupkan kami sebentar saja, kami akan bersedekah. Fal yatasaddaq, maka kami akan bersedekah. Jadi ibu bapak, orang-orang yang hari ini di alam barzah itu ingin kembali seperti kita hari ini, bukan untuk jihad, bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk saum sunnah, tapi agar bisa bersedekah. Kenapa kok bisa bersedekah? Karena mereka udah melihat orang-orang yang sedekahnya banyak itu akan dilindungi di alam barzah sampai kiamat datang. Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu tanya begini, Pak Amin, tadi kan Pak Amin menyampaikan senyum juga sedekah. Memang betul Ibu, senyum itu sedekah. Tapi kalau ibu kepingin uangnya banyak, kalau ibu sedang menyekolahkan anak di luar kota Tebo, kemudian biar lancar pembayarannya, maka sedekahnya harus uang, seberapapun. Karena kalau ibu sedekahnya senyum, maka akan dibalas senyum, di samping dapat pahala. Ibu sedekahnya doa, akan dibalas doa, di samping pahala. Tapi kalau sedekahnya uang, nanti akan dibalas uang. Contoh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedekahnya doa. Saya tidak meminta dibalas oleh Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu membalas doa saya. Gitu Ibu. Karena saya sedekahnya doa. Makanya guru saya itu bilang begini, kalau bersedekah, sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa, dan uang kita dapatkan. Amin. Gitu Ibu. Jadi kalau Ibu sedekah ke masjid sini gitu ya, kemudian panitia akan seneng, betul nggak? Pak panitia, saya mau sedekah semen, silakan diterima. Panitia senyum apa enggak? Pak, saya sedekah semen 1 truk, luar biasa tuh. Terima kasih. Kemudian mereka panitia mendoakan semoga rezeki kamu lancar, dimudahkan segala urusan. Nah, dari doanya itu dia akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala uang-uang yang banyak yang tidak diduga-duga oleh kita. Alhamdulillah. Tadi disampaikan saya ketua Basnas Kabupaten Tebo, betul Ibu. Jadi sekarang tuh ada istilahnya di Basnas, itu cerita Basnas sedikit. Ada infak mukoyat Ibu. Jadi kalau infak mukoyat itu infak yang disalurkan ke Basnas, kemudian Basnas nanti menyalurkan lagi ke orang yang berinfak itu. Contoh Masjid Al-Mutakin ya. Masjid Al-Mutakin kasihnya misalnya sebulan berapa? Misal berapa Mas? Ya?
Misalnya 1 bulan punya uang kas 500 di masjid ini, diinfakkan ke Basnas, nanti Basnas akan mengembalikan dengan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Mungkin nanti mengembalikannya berupa karpet, gitu loh. Mungkin nanti mengembalikannya berupa kipas kalau kipasnya sudah rusak dan sebagainya. Nah, ini mari kita sambut kemitraan seperti itu. Termasuk nanti kalau pas Idul Adha, kalau di masjid ini misalnya nyembelih sapi untuk korban itu 3 ekor, uang yang untuk beli sapi itu Pak ditaruh di Basnas 1 hari 1 malam, kemudian besok dikembalikan lagi dengan jumlah utuh ditambah 500.000 per ekornya. Ini bantuan Basnas untuk panitia biar untuk makan-makan dan untuk segalanya ya pastinya, dan ditambah dengan asoi 100 bungkus. Kalau 3 sapi berarti seharga 3 sapi setorkan ke Basnas, besok Basnas memberikan ke sini utuh uang itu ditambah 1.500.000 ditambah 300 sangke asoi. Nah, begitulah ceritanya dan sebagainya. Nah, itu sekilas saja Ibu Bapak yang saya muliakan, dan alhamdulillah di Sumber Anom itu kita masuk kampung zakat ya Pak Kadus. Kampung zakat kan? Nah, insya Allah nanti ada program-program yang hadir di sini. Nanti saya usulkan ke komisioner nih Pak Kiai Lukman Hakim agar bisa masuk ke Masjid Al-Muntaqin insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir karena ini sudah 1 jam. Ini kayaknya wajah-wajahnya nih wajah-wajah bersulon. Ini Pak Ustadz nggak perasaan, orang rampung-rampung udah ya. Yang terakhir judulnya saja, yaitu Qalbun Naqiyun, hati yang bersih. Bahmun almarhum Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair itu mengatakan begini Ibu, poso Jawa, nek kue memang orang kuat poso ya ora usah poso, masih poso sunah. Nek kue memang orang kuat poso sunah ya ora usah sok poso. Nek awakmu ora iso tahajud tiap bengi, ora tahajud ora apa-apa, kata Mbah Mun. Nek awakmu itu kok ora iso sedekah, memang duwite gek sithik ya ora apa-apa, ora usah sedekah. Mbah Mun malah ngoten niku. Nek awakmu kok ora iso munggah haji umroh ora apa-apa, ora iso maca Quran, ora maca Quran ya ora apa-apa. Niki Mbah Mun yang ngendika. Tapi satu kata Mbah Mun, sing penting resiki atimu. Ojo ganti punya hati yang busuk. Ojo ganti punya hati yang sering iri kepada tonggonya, kepada saudaranya, kepada kawan-kawannya. Itu kata Mbah Mun. Makanya sama dengan yang disampaikan oleh Mbah Mun, Rasulullah menyampaikan ciri-ciri orang yang akan menjadi ahlul jannah, diantaranya adalah qalbun naqiyun, hati yang bersih. Amin Allahumma, amin Allahumma. Zaman dulu kalau ibu-ibu ingat, itu ada lagu Jagalah Hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, sebelum saya akhiri, izin saya membacakan pantun Ibu. Pantunnya pakai sholawat. Ini jam setengah 11, 10:04 lebih sedikit. Anggap aja 10:04 ya. Kering sepat dicampur kemangi, 10 seprapat pancen wis bengi. Allah Allah Allah. Jawabnya gitu ya Bu, bisa?
Gerih sepat dicampur kemangi 10 seprapat pancen wis bengi. Allah Allah Allah. Godhong kemangi dicampur kangkung gandeng wis bengi ngajine rampung. Godhong kemangi dicampur kangkung gandeng wis bengi ngajine rampung. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ana slendang kok rada suwe, iki wedang kok durung entek. Wah Allah ibu, jawabane ora wawon niki Bu. Jawabane entekake wae ngono lho Bu. Jenenge ora mudeng. Ana slendang kok rada suwe, iki wedang kok durung entek. Nggih. Alhamdulillah. Ana dokar ditumpaki wong sepuh, ikilah sekar kok isih utuh. Nek ditombe, nek tombe ndrani gragas ya. Iwak mujahir nang tengah kali, timbang mubazir tak kowo bali. Iwak mujahir nang tengah kali, timbang mubazir tak kowo bali. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Sekupat kecemplung santen, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Sekupat kecemplung santen, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ana sepur dawa gerbonge. Kok kelalen? Iya. Awong kelalen yo bubar ya Bu. Ana sepur dawa gerbonge, aja mungkur sebelum dongane. Gitu Ibu, nanti akan dipimpin oleh sesepuh-sesepuh kita. Alhamdulillahirabbil alamin Ibu, mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan karena sudah sampai larut malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.